Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus, bersama katakan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku Tuhan, jalikanku, jamalah ku rindu Mari dengan segenap hati angkat tanganmu, katakan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan, ku sembah kami sembah Engkau Allah yang kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Engkau dipuji, layaklah Engkau ditinggikan Tuhan. Dan di tempat ini kami mau lebih lagi memuji Engkau. Yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita mau katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini boleh merayakan Pentakosta. Biarlah gerakan Roh Allah menjamah setiap kita. Boleh salam kiri kanannya bilang selamat hari Pentakosta. Yes, haleluya. Kami rindu Tuhan, urapanmu tercurah di tempat ini. Sama-sama tepuk tangan
Shalom, nama saya Priscilla. Saya menikah tahun 2013. Selayaknya semua orang yang menikah tentu memiliki impian ingin cepat mendapatkan keturunan. Namun hal itu belum terjadi pada keluarga kami. Setelah 8 tahun menikah, suami pindah bekerja ke Manado. Dan di saat itu ada pengkhotbah tamu di gereja kami yang memberikan kesaksian bahwa secara medis hamba Tuhan tersebut seharusnya tidak mungkin memiliki keturunan karena hasil pemeriksaan dokter ia dinyatakan mandul. Tapi kenyataannya istrinya hamil dan mereka punya anak. Kesaksian hamba Tuhan itu terus terngiang di telinga saya. Sekalipun dalam doa saya berserah pada Tuhan, tetapi saya tetap ada keinginan daging. Dan saya berkata, Tuhan, hamba Tuhan tadi sudah divonis mandul, tapi bisa hamil loh. Hasil pemeriksaan saya dan suami kan normal, kami sehat-sehat aja. Seharusnya kami bisa dong punya anak. Tidak berapa lama dari itu, saya ada reminder dari aplikasi handphone kalau saya sudah waktunya datang bulan. Tapi saat itu saya merasa, bikin telat aja. Lewat 1 minggu, saya tetap nggak periksa textpack karena trauma melihat hasil yang tidak sesuai harapan. Setelah hampir 2 minggu, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk melakukan tes. Dan hasilnya positif. Kami pun bersyukur dan bahagia sekali. 1 bulan kemudian, kami pergi ke dokter kandungan untuk pengecekan dan diberikan beberapa vitamin. Di bulan ketiga, saya ke dokter lagi untuk kontrol seperti biasa. Waktu dokter melakukan pemeriksaan, saya melihat wajah dokter terlihat berbeda. Lalu ia menjelaskan kalau indikasi bayi saya tidak berkembang atau cacat. Jika dalam 2 minggu ke depan tidak ada perubahan, maka harus segera dilakukan tindakan kuret. Lalu kami pulang dan berdoa, Tuhan, rancangan-Mu indah dan gak pernah salah. Pasti mendatangkan damai sejahtera. Hanya itu saja doa kami setiap hari selama 2 minggu hingga batas waktu kontrol berikutnya. Belum waktunya kontrol, saya melihat ada flek. Lalu kami ke dokter dan saat itu diberi pesan untuk segera lakukan tindakan operasi kuret. Ketika saya sedang rawat inap, saya selalu mendengar lagu-lagu rohani. Dan saat itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Terus seakan Tuhan membalas, apanya yang gimana? Kan kamu minta dan kamu berdoa. Kan doanya sudah dijawab sama Tuhan. Lalu saya bilang, oh iya ya Tuhan, Tuhan sudah jawab doa saya. Sekalipun menurut orang lain ini mungkin kegagalan, namun buat saya Tuhan sudah dengar doa saya. Terlepas hasil akhirnya seperti apa, tapi Tuhan sudah jawab dan dengar doa kami. Roh Kudus menuntun dan memberikan kepekaan pada saya atas jawaban Tuhan. Bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa seperti yang kita mau. Tapi kita tahu dari pergumulan itu hati dan pikiran kita dibentuk untuk mengerti rencana Tuhan. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita adalah kedaulatan Tuhan, bukan kehendak kita. Tahun ini usia pernikahan kami 13 tahun. Kalaupun belum memiliki keturunan, tapi kami tahu Tuhan itu baik. It is only by His grace. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ini setiap kami Tuhan, kami rindukan Roh Kudus-Mu, kami rindukan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kerja atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu.
Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari bersama-sama angkat suaramu, katakan, Roh Kudus hadir di sini. Dan lembut, Kau penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus,
Shalom saudara sekalian, kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Perlindungan Tuhan di Tengah Bahaya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya akan mulai dengan pendahuluan. Saudara tahu bahwa Mazmur 91 merupakan bagian Alkitab yang paling terkenal tentang perlindungan Tuhan. Banyak orang Kristen membacanya sebagai doa perlindungan ketika menghadapi bahaya, ketakutan, penyakit, atau ketidakpastian. Kitab Mazmur berisi kumpulan doa dan nyanyian rohani dari bangsa Israel. Banyak Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Tetapi Mazmur 91 tidak mencantumkan nama penulis secara langsung. Sebagian Rabi Yahudi mengaitkannya dengan Musa, seperti halnya Mazmur 90 yang juga ditulis oleh Musa. Ada yang menganggapnya sebagai mazmur liturgi perlindungan yang dibacakan di bait Allah. Karena tema utamanya adalah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara, mazmur ini menggambarkan perlindungan Tuhan melalui simbol naungan sayap seperti induk burung melindungi anaknya, benteng, perisai, dan juga malaikat penjaga, guardian angel. Isi pasalnya sangat jelas, berbicara tentang perlindungan dari bahaya, yaitu perlindungan dari jerat perangkap, penyakit sampar, bahaya malam, dan serangan musuh. Malaikat juga diperintahkan untuk menjaga umatnya. Nah, dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Mazmur 91 sering didoakan pada saat seseorang merasa takut, pada saat dia dalam perjalanan, pada saat perang, pada saat adanya wabah penyakit, bahkan sebelum tidur. Mendoakan Mazmur 91 adalah hal yang penting, bukan karena kata-katanya memiliki kekuatan magis seperti mantra atau jimat. Sehingga akibatnya kalau kita baca Mazmur 91, kita tidak pernah sakit, tidak pernah sial, tidak pernah rugi, tidak pernah mengalami bahaya, bahkan tidak pernah mati. Oh, tidak demikian. Tetapi karena Mazmur 91 ini merupakan doa yang mengingatkan kita akan identitas kita di hadapan Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan, benteng dan penyelamat kita umatnya. Ini juga menguatkan iman pada saat kita takut. Karena doa ini akan membantu mengalihkan fokus kita dari pemikiran kepada hal yang negatif, bahaya, krisis, kepada Tuhan yang maha besar. Dan ini akan membentuk sikap percaya kepada Tuhan yang adalah inti perlindungan. Jadi bukan dari kata-katanya seperti mantra, tetapi karena kita percaya kepada pribadi Tuhan, Sang Pelindung yang agung. Akibatnya kita akan mengalami damai sejahtera pada saat kita menghadapi bahaya. Kita bisa mengalami pertolongan yang tidak kita duga, mujizat yang kita sadari itu berasal dari Tuhan. Bahkan Tuhan akan melindungi kita dari situasi buruk. Jadi Mazmur 91 ini adalah doa iman, deklarasi kepercayaan kepada Tuhan, pengingat bahwa Tuhan adalah pelindung sejati dan hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Nah, dalam Mazmur 91 ini Tuhan memberikan 7 janji. Yang pertama, aku akan meluputkannya. Kedua, aku akan membentenginya. Ketiga, aku akan menjawabnya. Keempat, aku akan menyertainya dalam kesesakan. Kelima, aku akan membebaskannya. Keenam, aku akan memuliakannya. Dan yang ketujuh, aku akan memperlihatkan keselamatan. Wow, betapa luas dan lengkapnya janji perlindungan Tuhan bagi orang yang percaya. Bukan pada kata-kata Mazmur 91 semata, tapi kepada pribadi Tuhan yang mengucapkan firman-Nya. Namun ada syarat yang sangat penting yang tidak boleh kita lewatkan. Alkitab berkata, sebab kepadaku ia berpaut dan dia mengenal namaku. Ini kuncinya. Kita harus punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Sebab kalau kita punya hubungan yang intim, maka Tuhan itu akan memproteksi kita karena kita adalah biji matanya Tuhan. Karenanya doakanlah Mazmur 91 dengan rutin, dengan cara yang benar, bukan sekedar membaca cepat supaya cepat selesai, tapi baca perlahan, ubah kata-kata itu menjadi doa pribadi kita di hadapan Tuhan.
dengan hati yang sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, saya melihat ada 4 kebenaran yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kita belajar tentang perlindungan Tuhan. Ayat 1 dan 2 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, kata duduk berasal dari kata Ibrani yasab. Ini bukan tentang kunjungan singkat saat kita panik, tetapi duduk artinya tinggal permanen. Bukan sekedar mampir pada saat kita butuh, seperti misalnya kita ke ATM untuk ambil uang, setelah itu kan keluar dari ATM itu. Bukan pula seperti mengharapkan perlindungan dari sebuah atap, tapi Anda malah berdiri di luar atap, di luar rumah pada saat hujan badai datang. Ya tentu kita akan kebasahan. Di tengah ketakutan, di mana Anda duduk? Apakah Anda duduk memantau terus berita televisi selama 24 jam? Atau memantau berita di sosial media melalui handphone saudara? Waduh, peperangan sedang terjadi. Iran berperang melawan Israel. Israel melawan yang lain. Ataukah kita duduk di bawah naungan janji Tuhan? Langit dan bumi bisa bergoyang. Aku tetap berharap kepadamu. Karena engkau Raja keselamatanku yang tidak akan goyang dalam apapun juga. Perlindungan ilahi didapatkan melalui konsistensi. Kita harus secara konsisten, terus menerus, sengaja membangun relasi dengan Tuhan dalam waktu teduh. Kita harus menempatkan firman di atas berita televisi atau sosial media dan menjadikan doa sebagai nafas. Bukan seperti tabung oksigen yang hanya dicari saat kita sesak nafas. Menarik sekali di ayat 1 ada 2 gelar untuk Allah atau Yahweh, Elohim. Yang pertama adalah yang maha tinggi, El Elyon. Tuhan adalah yang paling tinggi dan berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada Tuhan. Berarti semua kuasa lain, kuasa jahat yang berusaha menyerang kita, berada di bawah otoritasnya. Dia juga disebut sebagai yang maha kuasa, El Shaddai. Dia Tuhan yang memiliki kuasa penuh untuk melindungi kita. Karena dia Allah yang kuat dan tak terkalahkan. Itulah Yahweh dan Elohim kita. Dia El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dia El Shaddai, Allah yang kuat. Allah yang melindungi. Saya pernah membaca kisah seorang bernama Felix dari Nola. Dia adalah putra tentara Romawi yang kaya. Tapi dia melepaskan warisan dan melayani gereja sebagai imam membantu uskup Maximus pada waktu itu. Nah, sekitar tahun 250 Masehi, ada kaisar Roma bernama Decius memerintahkan penganiayaan kepada orang Kristen. Maka Felix ini dikejar oleh tentara. Dia berlari dan akhirnya dia bersembunyi di sebuah kecil. Dan dia rasa dia pasti akan tertangkap karena orang tahu kemana arah larinya dia. Tiba-tiba seekor laba-laba menenun jaring di mulut gua tersebut sehingga tertutup rapat. Dan kepala pasukan ketika melewati gua itu berkata, tidak mungkin Felix bersembunyi di sini. Karena tidak ada manusia yang bisa masuk ke gua ini tanpa merusak jaring laba-laba. Yang dia pikir sudah tertenun lama, padahal baru saja. Laba-laba itu menjadi alat Tuhan untuk melindungi hambanya. Saya juga teringat, saudara, tanggal 26 Desember tahun 1996 terjadi kerusuhan di Tasikmalaya. Pada waktu itu saya masih tinggal di kota tersebut di Jawa Barat. Nah, hari itu saya sedang dalam perjalanan menuju kota Purwokerto karena sorenya saya juga menyampaikan firman Tuhan pada hari Natal. Nah, sementara saya pergi keluar kota, istri dan 3 orang anak saya ada di rumah. Dan mereka berada di kompleks sekolah Bethel. Waktu itu anak saya baru berusia, ada yang 1 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun, saudara. Masih kecil-kecil. Tiba-tiba orang-orang mulai mengepung gereja, membakar, merusak sekolah-sekolah
yang ada. Sehingga istri dan ketiga anak saya juga lari menyelamatkan diri lewat gang-gang kecil ke tempat kediaman orang tuanya, sebuah toko di daerah pasar. Dan ketika masa itu lewat di pasar tersebut, mengamuk dan mau menggedor, mendobrak toko tersebut. Para pedagang kaki lima, tukang reparasi arloji dan sebagainya, yang biasanya duduk di pelataran atau di trotoar dari toko itu berdiri berkata, jangan, ini tidak boleh. Ada yang bilang, ini milik Pak Haji katanya. Rupanya masa itu berasal dari daerah lain dan mereka tidak tahu siapa yang punya. Akhirnya toko itu diluputkan. Saya percaya Tuhan adalah perlindungan kita yang ajaib. Apapun masalah, bahaya, krisis yang saudara sedang alami, doa kepada Tuhan. Dia pribadi yang kuat, dia pribadi yang maha tinggi yang sanggup melindungi kita. Yang kedua, saya melihat pembebasan dari jerat ayat 3-8. Berkata demikian, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 3 tadi menyebutkan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dalam konteks masa kini, jerat itu bisa saja krisis ekonomi yang datang tiba-tiba. Penipuan investasi, atau jeratan hutang di masa sulit. Nah, Tuhan menjanjikan perlindungan dari bahaya yang tersembunyi seperti jerat. Semula kita tidak sadar tapi kita sudah terperangkap. Tetapi dia juga menjanjikan perlindungan dari serangan yang terang-terangan seperti panah di waktu siang pada masa perang. Tuhan menjanjikan perlindungan dari penyakit sampar atau penyakit menular. Saya teringat saudara pada masa COVID, Januari 2020, saya ada di China. Dan saat itu saya sudah mulai mendengar bahwa ada virus yang muncul dari Wuhan. Tapi kami tiba dengan selamat ke Indonesia. Dan kemudian bulan Februari kami pergi ke Israel untuk ziarah. Dan hari terakhir kita keluar dari Israel, Bethlehem ditutup. Saudara, kalau telat sehari saja, kita nggak bisa keluar. Aduh, seluruh rombongan akan terkatung-katung di Israel dan nggak tahu kapan boleh keluar. Karena COVID itu kan jangka waktunya panjang, saudara. Untung kami sudah keluar dari Israel dan terbang ke Belanda karena ada pelayanan di Belanda. Dan kemudian kami pergi ke Paris. Rombongan cukup besar, saudara-saudara. Dan hari terakhir di Paris kami mengunjungi Louvre. Dan kami pulang ke Indonesia. Besoknya kami dengar Louvre ditutup untuk para turis karena wabah COVID juga menyerang. Aduh, ini seperti kejar-kejaran dengan maut, dengan penyakit menular. Tapi Tuhan melindungi. Pulang ke Indonesia, saya ada pelayanan ke Jayapura dengan seorang hamba Tuhan lain. Nah, saya dan istri dijemput oleh seorang hamba Tuhan dengan satu mobil. Rekan saya dijemput oleh hamba Tuhan lain dengan mobil yang berbeda. Saudara tahu beberapa hari kemudian hamba Tuhan lain yang mengemudikan mobil dari rekan saya ini meninggal dunia karena COVID. Waduh, teman saya jadi kaget. Tetapi untunglah dia selamat juga. Dan kami terpelihara karena yang di mobil kami tidak satu pun yang meninggal karena COVID. Pulang dari Papua masih cukup lelah. Saya harus datang ke sebuah acara syukuran jemaat yang orang tuanya ulang tahun ke-80. Dan karena saya menghargai dia walaupun berita tentang COVID sudah mulai santer. Dan waktu itu kita belum tahu soal masker, vaksin belum ada, obat belum ada. Kita merayakan hari ulang tahun, saya baca renungan, dan kemudian kita berdoa, lalu makan.
di mejaan gitu ya, di beberapa meja. Nah, saya duduk satu meja kira-kira 10 orang, ngobrol sambil makan, nggak ada masker kan, waktu itu santai saja, ngobrol-ngobrol. 2 hari kemudian orang yang persis duduk di sebelah kanan saya, yang ngobrol panjang lebar dengan saya, meninggal dunia karena COVID. Waduh, secara manusia stres juga. Aduh, gimana ini? Tapi pemeriksaan waktu dulu juga kan masih mahal-mahalnya dan masih sulit-sulitnya juga. Itu awal-awal COVID yang belum ada vaksin atau obatnya. Tapi Tuhan pelihara. Oh, Tuhan baik. Kalau belum waktunya Tuhan, kita masih bisa hidup, sehat, dilindungi oleh Tuhan. Mungkin 1,5 tahun kemudian saya pernah tertular. Setelah ada vaksinasi, ada obat, ya saya menggigil 2 hari. Waduh, apa ini COVID ya? Maka saya isolasi mandiri. Pakai alat pemeriksa, ternyata positif, saudara sekalian. Jadi saya minum obat, dan setelah 2 hari menggigil, tapi hari berikutnya sudah lebih sehat, kuat, dan melanjutkan aktivitas. Saudara-saudara, dalam segala situasi dan bahaya, berdoa kepada Tuhan. Minta belas kasihannya, bukan karena kita hebat, tapi kemurahannya yang besar dalam hidup kita. Ayat 4 mengatakan kesetiaannya ialah perisai. Tuhan itu Allah yang setia kepada umatnya. Dia melindungi kita. D.L. Moody pernah berkata, saya lebih baik mempercayai Tuhan daripada mempercayai perasaan saya. Perasaan bisa berubah, tapi firman-Nya tetap. Haleluya. Ayat 7 berkata, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Hari ini saudara pegang firman Tuhan ini. Mungkin kalimatnya berarti meski 1.000 orang jatuh karena PHK, pemutusan hubungan kerja, atau 10.000 orang karena konflik yang sedang terjadi, Tuhan mampu membuat kita tetap berdiri oleh anugerahnya. Ini bukan soal keberuntungan, tetapi kedaulatan Tuhan yang memelihara hidup kita. Saya ingat pada masa COVID ada seorang pengusaha travel yang jualan tiket, saudara. Lagi COVID nggak ada orang ke luar negeri. Lagi COVID mau orang tour and travel ke negara mana. Semuanya tutup. Waduh, panik dia. Bayar karyawan juga nggak bisa. Tapi dia doa sama Tuhan. Dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dia seorang Kristen yang saleh. Seorang teman menelpon, mengajak dia kongsian, menaruh uangnya untuk import alat-alat kesehatan dari China. Dan kemudian dia ikut bisnis patungan itu dan berhasil karena alat-alat kesehatan itu sangat dibutuhkan pada masa COVID. Dan ketika dia melewati COVID, travelnya jalan lagi. Sekarang dia punya 2 usaha. Tour and travel seperti yang biasa dia lakukan dulu. Dan juga jual beli alat-alat kesehatan. Saudara, Tuhan pelindung yang ajaib. Tuhan penolong kita. Dia melepaskan kita dari jerat dan sanggup memberkati kita. Yang ketiga, saya melihat di sini ada penjagaan para malaikat. Ayat 9 sampai 13 berkata demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 11 tadi mengatakan malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Ini adalah perlindungan aktif dalam ketakutan akan keamanan fisik. Pada masa perang, pada masa konflik, kita perlu tahu bahwa ada protokol keamanan sorgawi. Malaikat diutus bukan untuk menjaga gedung, tapi menjaga orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Haleluya, ini janji Tuhan. Tuhan meluputkan kita dari bahaya. Allah memang tidak pernah menjanjikan kehidupan yang bebas dari penderitaan.
tetapi ia menjanjikan kehadirannya di tengah penderitaan tersebut. Dia Allah Immanuel yang akan memberikan pertolongan. Saya membaca kisah seorang misionaris di pedalaman. Saudara, satu kali rumahnya mau dirampok. Tetapi ketika para perampok itu datang, tiba-tiba mereka kaget, lari pontang-panting karena orang-orang itu melihat beberapa penjaga tinggi besar membawa pedang yang terhunus di depan rumah dari misionaris itu. Beberapa tahun kemudian ada salah satu yang bertobat dan akhirnya datang menceritakan hal ini kepada misionaris. Kami pernah mau merampok rumah Anda, tapi rupanya satpamnya gede banget ya, bawa pedang. Lalu misionaris berkata, oh saya nggak pernah punya satpam, uang kami juga sangat terbatas. Oh enggak, kami lihat, yang lihat bukan cuma 1-2 orang, semua melihat. Dan akhirnya misionaris sadar, itu bukan satpam, itu adalah malaikat yang Tuhan utus untuk melindungi. Saudara, ketika terjadi kerusuhan tahun 1996 di Tasikmalaya, ada seorang staf pastoral di gereja kami yang tinggal di pastori gereja, persis di samping gereja. Nah, anaknya baru berusia 3 tahun pada waktu itu. Sedangkan istri daripada hamba Tuhan ini sedang berada di rumah sakit bersalin melahirkan anak yang kedua. Tiba-tiba dia dengar massa mengamuk membakar gereja yang kami gunakan untuk ibadah. Ada yang bawa besi dan sebagainya. Wah, si ibu ini menjerit-jerit di rumah sakit bersalin, minta tolong. Kalau ada orang yang mau menolong untuk melepaskan atau membawa anak ini kepada dia di rumah sakit bersalin yang tidak terlalu jauh dari gereja. Orang takut, orang bingung. Untungnya adalah seorang Sunda, bukan orang Kristen, yang berkata, oke Bu, di mana tempatnya? Saya tolong. Lalu dia lari, saudara, dan dia bawa anak itu, dia serahkan kepada ibu ini. Wah, ibunya senang sekali. Lalu dia tanya, Pak, terima kasih ya. Mau tanya anak saya lagi apa tadi? Oh, lagi di depan rumah tuh, lagi digendong sama satu orang tinggi besar pakai jubah putih. Mungkin pastor katanya. Lalu istri staf pastoral berkata, oh kalau di gereja kami namanya pendeta, tapi nggak pernah pakai jubah putih. Ya pakai baju biasa aja itu para pendeta. Aduh saya nggak ngerti ya, saya kan bukan orang Kristen. Tapi saya menerima anak ibu dari seorang pria, bapak-bapak pakai jubah putih yang sedang menggendong anak ini. Sampai hari ini kami tidak tahu siapa yang dimaksudkan dengan pria berjubah putih itu. Tapi tidak mustahil, itu adalah malaikat yang Tuhan kirim. Karena anak itu kemudian hari saya tanya, kamu waktu lagi kerusuhan itu sama siapa? Oh saya lagi sama om saya di rumah. Saya tanya omnya, enggak saya kebetulan meninggalkan sebentar anak itu untuk melihat situasi di jalan. Lalu ditarik oleh tetangga sebelah rumah dan bilang, celaka nanti kalau ada di luar, ayo di sini. Dia bilang, aduh saya disuruh jaga anak usia 3 tahun ini di belakang. Enggak, nanti aja. Jadi omnya merasa bersalah meninggalkan anak 3 tahun. Waktu pulang ke rumah, dia juga kaget anaknya enggak ada. Untunglah anak itu diselamatkan dan diberikan kepada ibunya. Oh Tuhan itu dahsyat. Yang enggak masuk akal Tuhan bisa kerjakan. Nah untuk mengalami penjagaan malaikat Tuhan, coba kita deklarasikan iman kita. Kita bisa berkata seperti yang dicatat tadi oleh ayat 2. Tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Perlindungan ilahi diaktifkan ketika mulut kita berhenti mengeluh dan mulai memperkatakan janji Tuhan. Jangan katakan pada Tuhan seberapa besar masalahmu, tapi katakan pada masalahmu seberapa besar Tuhanmu. Haleluya. Saya pernah membaca ketika konflik di Poso sekian tahun yang lalu, ada seorang pendeta pergi ke satu tempat untuk melayani jemaat. Dia dicegat oleh kelompok bersenjata. Dalam ketakutan yang luar biasa, dia hanya bisa membisikkan nama Yesus. Dan dia mulai mengulang Mazmur 91 sejauh yang dia ingat. Tiba-tiba pencegat itu tampaknya bingung, lalu menyuruh mobil itu jalan aja, saudara. Sehingga hamba Tuhan ini bisa melarikan diri dan selamat karena perlindungan Tuhan. Saya percaya ada penjagaan malaikat yang menyertai orang yang beriman. Puji Tuhan kita punya penjaga yang tidak pernah tertidur. Kita juga bisa melangkah di atas singa dan ular
yang merupakan simbol ancaman besar dan kelicikan. Nah, saudara, dalam pekerjaan, pada saat persaingan terasa seperti sarang ular atau saat kerja terasa seperti medan perang, ada penjagaan yang tidak terlihat oleh mata rekan kerja Anda, yaitu Tuhan yang mengutus malaikatnya memberikan pertolongan dan kemenangan. Yang terakhir, yang keempat, persekutuan dengan Tuhan. Ayat 14-16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata ayat 14. Kata melekat dalam bahasa Ibrani, casak, berarti mengikatkan diri dengan tali. Ini adalah hubungan yang sangat intim, sangat dekat. Kita harus bersekutu erat, mengenal nama Tuhan. Mengenal namanya berarti mengenal karakternya dan menjadi serupa seperti dia. Di tengah krisis, kenallah dia sebagai Yehova Jireh, Allah penyedia segala keperluan kita. Di tengah perang, kenalilah dia sebagai Yehova Nisi, Allah panji kemenangan kita. Ada seorang ibu rumah tangga di desa terpencil, miskin, namun dia lekat kepada Tuhan. Saat krisis pangan melanda, dia tidak panik, dia hanya berdoa, Tuhan, aku anakmu, engkau adalah Bapakku, engkau tahu aku lapar. Dan saudara tahu ada beberapa tetangga, bahkan orang asing yang dia tidak terlalu kenal, mengirim bahan makanan dari hari ke hari, sehingga dia tidak mati kelaparan. Saya pernah membaca kisah sehabis Perang Dunia Kedua, ada seorang ibu menggendong anaknya masih kecil, minta makanan ke sebuah toko yang menjual bahan makanan. Orang ini bukan orang percaya. Dia bilang, kalau mau minta tolong tuh ke pemerintah, sosial, saya kan jual, kamu harus beli. Dia bilang, Pak tolonglah, saya lapar. Saya sudah membuat sebuah kertas doa untuk Bapak, supaya Bapak diberkati Tuhan kalau Bapak memberi saya makan. Orang itu bilang, saya nggak percaya Tuhan. Udah gini aja lah, mana kertas doanya? Saya akan taruh di timbangan. Zaman dulu kan timbangan, satu untuk besi yang berat, satu lagi wadahnya, misalnya untuk naruh beras dan sebagainya. Dan dia bilang, udah pokoknya saya akan kasih seberat kertas doa ini. Dia taruh, saudara. Lah kertas doa kan ringan banget. Tapi waktu orang ini memasukkan bahan makanan, ini timbangan nggak goyang-goyang. Wih, kok ini kertas kelihatannya berat banget ya. Kok timbangannya nggak turun. Rupanya waktu dia jengkel gitu, dia taruh kertasnya, mungkin terlalu keras, rusak itu timbangannya, saudara. Sehingga akhirnya ibu ini mendapat bahan makanan yang banyak yang dia bisa bawa pulang ke rumah. Tuhan berkata, bila berseru aku akan menjawab. Tuhan akan memberikan panjang umur dan keselamatan daripadanya bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Dr. Billy Graham pernah berkata, saya sudah membaca halaman terakhir dari Alkitab. Semuanya akan berakhir baik-baik saja. Haleluya, luar biasa. Akhirnya kemenangan Tuhan, bukan kemenangan si jahat atau antikris ataupun si setan. Orang percaya bahkan bisa mati pada waktu penyakit, pada waktu perang, pada waktu kesulitan. Loh, itu kok mati? Ya mati, percaya, masuk surga. Jauh lebih enak daripada di dunia ini. Mati adalah keuntungan. Apa yang kita takutkan? Tapi selama Tuhan masih punya tugas untuk kita di dunia, kita akan tetap hidup dan memuliakan Dia. Saudara, apa penerapan yang kita bisa lakukan bagi pribadi? Daripada mendengar berita dunia, tenggelamkan hidupmu dalam firman. Sehingga yang kau dengar bukan berita yang menguatirkan, tetapi firman yang menguatkan. Bacalah Mazmur 91 dengan bersuara, lambat-lambat. Jadikanlah Mazmur 91 ini sebagai doamu. Engkau akan melihat perlindungan Tuhan. Dalam keluarga, jadikanlah rumahmu sebagai kota perlindungan. Doa bersama sebelum memulai hari. Deklarasikan perlindungan atas anak-anakmu, atas keluargamu. Dalam pekerjaan di tengah krisis ekonomi, tetap jadi karyawan yang paling tenang. Karena tahu sumber gaji Anda bukan dari bos, pimpinan perusahaan, tapi dari Tuhan. Ketenangan Anda akan menjadi kesaksian bagi rekan kerja. Tetaplah jujur di tengah krisis ekonomi. Godaan untuk tidak jujur sangat besar. Tapi Mazmur 91 ayat 4 tadi berkata, kesetiaannya adalah perisai. Integritas Anda adalah bagian dari perisai itu.
dalam pelayanan, jadilah pembawa damai. Di tengah isu perang, krisis, gereja harus menjadi tempat yang menawarkan ketenangan, bukan malah ikut menyebarkan kepanikan atau teori konspirasi yang menakutkan. Gereja juga harus menjadi rumah doa. Di masa kesulitan, krisis, pelayanan tidak boleh mundur, justru semakin berani karena kita punya jaminan surgawi. Tuhan memelihara kita dan Tuhan juga menyediakan tempat terbaik bagi kita di sorga bila tugas kita di dunia sudah selesai. Saudara, berdoalah. Biar hubunganmu dengan Tuhan tetap erat. Utamakan Dia. Allah adalah gunung batu perlindungan kita. Siapa yang minta perlindungan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Mazmur 91 sudah diperdengarkan kepada kami. Dan perlindungan Tuhan akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang hatinya takut kepadamu, melekat kepadamu, percaya akan janjimu. Basuh kami dengan darah-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus, biar kami terpelihara. Kesulitan boleh datang, tapi kami akan keluar sebagai pemenang. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah kami merasakan hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Tolong kami, pimpin kami Tuhan, untuk kami berjalan dalam tuntunan Tuhan, bukan kekuatan kami. Roh Kudus kembali penuhi kami. Biarlah kami berpikir, berbicara, bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam pelayanan, biar Roh Kudus yang memimpin kami. Memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani, buat Kak Marsya dan tim semua yang melayani, baik tim Praise and Worship, media, Asyar, Kolektan, pendoa, biar semuanya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan, biar setiap kami yang hadir hari ini pulang bawa kemenangan kepada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban berat kami. Yang putus pengharapan, diberikan pengharapan yang baru, karena Roh Kudus melawat setiap kami. Dan sebentar Tuhan, izin kami Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, mari angkat tanganmu, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan di Roh-Nya Kudus, biar itu tinggal di dalam setiap saudara dan saya, sehingga pulang dari tempat ini, kita boleh menjadi saksi Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi Tuhan maupun bagi sesama. Biar berkat ini turun kepada kita semua, mulai dari pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.